warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabar? Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020 kita bisa bertemu kembali walaupun masih dalam keadaan jarak jauh. Nah, Ananda semuanya, hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga subtema 4 masih di tema 1. Nah, sebelum belajar, Ananda semuanya, Ibu persilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu berupa pensil, penghapus, dan tentunya buku LKS Ananda semuanya. Nah, kalau sudah, silahkan duduk yang tegap dan kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda semuanya silahkan dibuka LKS-nya halaman 94. Nah, kemarin bersama Ibu Risa, kita sudah belajar tentang buah apel. Di dalamnya terdapat biji yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon. Nah, Ananda semuanya tahu tidak? Kalau sebelum menjadi buah itu berasal dari bunga terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang bunga-bungaan. Selain bunga yang menjadi buah, ada juga bunga-bunga yang ditanam untuk tanaman hias. Apa saja contohnya? Ananda bisa sebutkan dari tanaman bunga yang sering Ananda lihat di halaman rumah Ananda sendiri, atau mungkin di lingkungan sekolah, atau juga bisa di halaman rumah keluarga Ananda. Nah, misalnya saja bunga mawar. Ananda tentu sering melihat bunga mawar, ada juga yang dijual di toko-toko bunga. Ada juga bunga sepatu berwarna merah. Kalau satu lagi, contohnya bunga melati berwarna putih, atau ada juga bunga anggrek. Nah, tetapi kita akan membahas tentang warna-warna macam-macam bunga ini setelah yang satu ini. Sekarang, di aktivitas yang ke-1, halaman 94, kita akan memberi tanda checklist pada gambar bunga yang termasuk bunga nasional Indonesia. Apa itu bunga nasional Indonesia? Bunga nasional Indonesia itu adalah bunga yang menjadi ciri khas Indonesia, yang tumbuh dan berasal dari Indonesia sendiri. Langsung saja ke nomor 1. Di nomor 1 ini ada bunga matahari. Bunga matahari ini bukan merupakan bunga nasional Indonesia karena dia tidak berasal dari Indonesia. Jadi kita berikan tanda silang atau boleh dikosongkan saja. Lalu yang kedua, bunga mawar. Mawar ini warnanya merah, ada juga yang berwarna pink, warna putih, warna kuning, bahkan ada yang biru dan hijau. Nah, bunga mawar ini adalah bunga yang termasuk bunga nasional Indonesia, berasal dari Indonesia. Jadi kita berikan tanda checklist. Lalu yang ketiga, ada bunga apa ini? Apakah Ananda semuanya pernah melihat bunga yang ada di gambar nomor 3? Nah, bunga yang satu ini adalah bunga yang berbau tidak sedap. Biasanya kan bunga-bunga pasti harum baunya. Kalau yang satu ini bunganya berbau tidak sedap. Namanya bunga Rafflesia arnoldi. Warnanya merah dan habitat aslinya di hutan pedalaman. Jadi bunga ini jarang sekali ditemukan dan termasuk salah satu bunga langka di Indonesia. Bunga bangkai ini juga adalah bunga asli Indonesia. Jadi kita berikan tanda checklist pada nomor 3. Lanjut ke nomor keempat. Nomor keempat, kira-kira bunga apa ya? Ini juga sering loh kita lihat ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna pink, ada juga yang berwarna putih. Bunga ini adalah bunga anggrek, betul sekali. Dan bunga anggrek ini termasuk bunga yang berasal asli dari Indonesia. Maka kita berikan tanda checklist pada nomor 4. Lalu nomor 5. Nomor 5 ini biasanya
Selain dijadikan tanaman hias, juga sering dicampurkan dengan minuman teh karena baunya yang harum dan membuat rasa teh semakin sedap. Bunga apakah itu? Warnanya putih bersih. Itu adalah bunga melati. Dan bunga melati ini merupakan bunga asli Indonesia. Maka kita berikan tanda checklist atau tanda centang pada soal nomor ke-5. Lanjut ke nomor ke-6. Nomor ke-6 juga ini sering kita lihat di pekarangan rumah kita, dijadikan tanaman hias. Ini namanya bunga Spathiphyllum. Ini bunganya mirip bunga kuping gajah, tapi ukurannya lebih kecil dan biasanya warnanya ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, di bagian tengahnya ini ada seperti kuncup yang menjulang tinggi dan teksturnya keras kalau dipegang ya. Nah, bunga Spathiphyllum ini bukan merupakan bunga asli Indonesia. Jadi kita biarkan saja kosong atau boleh juga diberi tanda silang. Aktivitas 1 sudah selesai. Selanjutnya, apakah Ananda pernah terpikir kalau kita lihat bunga yang cantik ini, kira-kira apa ya yang ada di dalamnya? Lalu kenapa ya bunga ini bisa berkembang biak menjadi bertambah banyak, dan banyak? Tentu saja bunga ini di dalamnya memiliki bagian-bagian khusus yang juga berfungsi untuk perkembangbiakan bunga itu sendiri. Nah, lanjut ke aktivitas kedua. Di sini ada gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Dan tugas kita selanjutnya adalah mengisi bagian-bagian bunga dari nomor ke-1 sampai ke-10. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar yang ini. Nomor 1 ini adalah kepala putik. Kepala putik ini pasti terhubung langsung dengan bagian paling tengah dan irisan paling dalam bagian bunga. Nih, dari sini terhubung langsung ke atas dan di paling atasnya ini namanya kepala putik. Jadi nomor 1 isinya kepala putik. Lalu kepala putik ini disangga oleh yang namanya tangkai putik. Ini adalah tangkai putik ya. Nah, bagian ditandai oleh nomor 10, tangkai putik. Lalu selain putik ada juga benang sari. Nah, benang sari ini ditunjukkan oleh nomor 3. Bentuknya sekilas sama seperti tangkai putik, namun perbedaannya ini adalah tangkai putik ada di tengah dan biasanya ukurannya lebih besar, sedangkan benang sari ini ukurannya biasanya lebih halus, lebih tipis-tipis. Lalu di atasnya, di atas benang sari ini ada kepala sari. Putik dan benang sari ini adalah alat perkembangbiakan pada bunga. Biasanya perkembangbiakan bunga ini berlangsung oleh bantuan angin atau bantuan alam, atau bisa juga oleh bantuan hewan yang mengambil sari-sari makanan dari bunga, misalnya kupu-kupu atau juga lebah. Perkembangbiakannya ini terjadi ketika serbuk sari yang ada di benang sari jatuh ke kepala putik oleh bantuan angin, bisa terbawa angin, bisa juga oleh bantuan hewan yang mengambil sari makanan dari bunga tadi, misalnya kupu-kupu atau lebah ya. Itu adalah termasuk perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan, di mana ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian serbuk sari yang masuk melalui kepala putik ini masuk ke dalam sini dan kemudian berkembang menjadi bakal biji seperti yang ditunjukkan pada nomor 6. Setelah bakal biji ada juga bakal buahnya, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 8. Inilah asal-usul bagaimana sebuah bunga bisa menjadi buah. Ada satu catatannya, nomor 8 dan nomor 9 ini seperti menunjukkan bagian yang sama pada bunga, yaitu bakal buah. Jadi
Nomor 8 dan nomor 9 jawabannya sama ya. Kemudian lanjut ke bagian bunga yang lain. Ada juga yang disebut dengan tangkai bunga yang seperti yang ditunjukkan nomor 7. Tangkai bunga ini fungsinya untuk menyangga bunga dan menghubungkan bunga dengan bagian tumbuhan yang lain. Nah, kemudian ada juga yang ditunjukkan oleh nomor 5, ini namanya kelopak bunga. Lalu kemudian yang paling besar ini, yang biasanya paling berwarna dan membuat bunga ini menarik adalah mahkota bunga, seperti yang ditunjukkan oleh nomor 4. Nah, aktivitas 2 sudah terisi semuanya ya. Kita lanjut ke aktivitas 3. Di aktivitas 3 ini kita akan menuliskan masing-masing 2 contoh untuk setiap warna pada bunga. Misalnya, bunga yang warna merah apa saja? Tadi kita tahu kalau bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi ini warnanya merah. Jadi bisa kita kelompokkan ke bunga yang warna merah. Di nomor 1A tulis Rafflesia arnoldi. Dan yang 1B. 1B ini kita isi dengan bunga sepatu karena warnanya merah. Kemudian yang kedua, nomor 2, warna merah muda. Apa saja nih? Warna merah muda ini ada bunga mawar dan ada juga bunga teratai. Kalau teratai ini biasanya hidup di air. Nah, yang ketiga, warna putih. Warna putih apa saja tadi yang wangi dan bisa dijadikan campuran teh? Betul, bunga melati. Kemudian selain bunga melati ada juga bunga sedap malam. Bunga sedap malam ini ukurannya kecil seperti bunga melati. Namun yang menjadi ciri khas dari bunga sedap malam adalah dia tumbuh secara majemuk dalam satu tangkai. Jadi satu tangkai bunga ini berisi banyak bunga-bunga sedap malam bersusun ke bawah gitu. Lalu yang keempat, kuning. Warna kuning apa saja nih? Ada bunga matahari. Kenapa disebut bunga matahari ya? Kita kira-kira dia selalu mengikuti letak matahari. Jadi dia selalu menghadap ke arah matahari ya. Makanya namanya bunga matahari. Selain itu juga bunga matahari ini menghasilkan biji-bijian yang bisa kita makan sebagai cemilan. Namanya biji bunga matahari atau kuaci. Lalu bunga lain yang berwarna kuning selain bunga matahari ada juga bunga aster. Bunga aster ini memang bunganya berwarna-warni, tapi ada juga yang warna kuningnya. Jadi bisa kita masukkan ke jenis bunga yang berwarna kuning di nomor 4. Kemudian yang nomor 5, warna ungu. Warna ungu ini bisa kita isi dengan bunga anggrek dan bunga kosmos atau bunga kenikir. Nah, kemudian di aktivitas 4 ada beberapa istilah yang berkaitan dengan tumbuhan khususnya bunga yang harus kita cari maknanya. Nomor 1, mari kita baca bersama-sama. Kosakatanya adalah parasit. Nah, kira-kira apa nih artinya parasit? Artinya parasit adalah tumbuhan yang tumbuh di atas bunga lain dan menghisap inangnya. Silahkan ditulis oleh Ananda kalimat yang Ibu ucapkan tadi. Ibu ulangi ya. Parasit maknanya adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tumbuhan lain dan menghisap inangnya. Apa artinya menghisap inangnya? Artinya si parasit ini adalah tumbuhan yang hidup dengan cara menghisap sari-sari makanan dari tanaman lain yang ditumpanginya. Kita sering lihat kalau di pohon yang besar biasanya ada tanaman lain yang menempel di dahannya. Itu adalah tumbuhan parasit.
Lalu kemudian yang nomor 2, puspa. Puspa ini maknanya adalah bunga. Jadi puspa bisa dibilang adalah kata lain dari bunga. Nomor 3, tangkai. Tangkai ini maknanya adalah gagang pada buah, daun, atau bunga. Silahkan ditulis oleh Ananda semuanya. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, busuk. Kira-kira apa ya makna busuk? Coba Ananda pikirkan, apa yang timbul ketika mendengar kata busuk? Yang pertama, sudah rusak. Yang kedua, bau tidak sedap. Nah, itu adalah makna busuk. Atau kalau dirangkaikan menjadi sebuah kalimat adalah maknanya rusak atau berbau tidak sedap. Itu makna untuk busuk di nomor 4. Yang nomor 5, bunga. Bunga ini seperti kita sudah tahu ya, maknanya adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Nah, nomor 1 sampai 5 sudah terisi semua maknanya. Kalau sudah tahu semuanya maknanya, maka Ananda boleh isi kolom yang paling akhir, yang paling kanan. Kalimatnya boleh Ananda buat sendiri-sendiri berdasarkan kosakata yang sudah kita bahas tadi. Nah, lanjut ke aktivitas 5. Di sini ada gambar bunga mawar. Bunga mawar ini kita warnai, tetapi bukan menggunakan pensil warna, melainkan menggunakan guntingan-guntingan kertas atau sobekan-sobekan kertas yang membentuk kepingan-kepingan kecil. Lalu kemudian kita tempel pada gambar bunga ini. Nah, kalau kira-kira kita akan membuat jenis karya apa ya pada gambar bunga ini? Ada yang tahu? Kita sudah mempelajarinya loh di hari Senin lalu bersama Ibu Mina. Betul sekali, kita akan membuat karya seni mozaik. Kalau untuk aktivitas 5 ini, silahkan Ananda kumpulkan pada hari Sabtu ya. Jadi waktunya lumayan senggang. Nah, kemudian lanjut kita ke aktivitas 6. Di aktivitas 6 ini kita akan memberikan tanda pada karya-karya yang termasuk karya seni mozaik. Nomor 1, apakah itu karya seni mozaik atau bukan? Apakah ini adalah karya seni yang disusun dari kepingan-kepingan kertas atau kepingan-kepingan kaca? Iya ya. Nah, nomor 1 ini berarti termasuk jenis karya seni mozaik. Maka kita berikan tanda checklist. Lalu lanjut yang kedua. Yang kedua ada gambar panda. Gambar ini dihias dengan menyusun kepingan-kepingan kertas, termasuk karya seni mozaik ya. Maka kita berikan tanda checklist. Lalu yang ketiga, ini adalah karya seni yang dibuat dengan cara menggulung-gulung kertas. Jadi bukan mozaik, maka kita kosongkan saja atau boleh diberi tanda silang. Ananda tahu tidak nomor 3 ini namanya karya seni apa? Nomor 3 ini namanya adalah paper quilt atau seni menggulung kertas. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah gambar kupu-kupu. Jadi termasuk mozaik atau bukan? Bukan ya. Yang nomor 4 ini termasuk kolase. Lalu yang nomor 5. Nomor 5 ini mozaik atau bukan ya? Mozaik, betul sekali. Maka kita beri tanda centang. Lalu yang nomor 6. Nomor 6 kita beri tanda silang atau kita biarkan saja kosong. Nomor 6 ini adalah karya seni montase yang dibentuk dengan cara menggunting gambar yang sudah jadi, kemudian ditempelkan pada bidang yang kosong. Lalu lanjut ke aktivitas 7. Nah, aktivitas 7 ini ada soal cerita.
Tapi sebelum masuk ke aktivitas 7, kita ingat dulu pembelajaran yang sudah lalu. Di awal minggu ini, di hari Senin, kita sudah belajar tentang pembagian bersama Ibu Mina. Pembagian ini adalah pengurangan secara berulang, kebalikannya dari perkalian. Kalau perkalian kan penjumlahan secara berulang. Nah, kalau pembagian ini pengurangan secara berulang sampai hasilnya 0. Waktu hari Senin kita belajar pembagian dengan angka puluhan. Bagaimana nih kalau angkanya sudah ratusan? Pasti banyak dong ya. Kalau misalkan kita menguranginya terus sampai ketemu angka 0, pasti akan banyak sekali deretan angka. Untuk itu, Ibu akan menerangkan bagaimana cara membagi bilangan dengan cara yang lebih singkat. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian kurung atau biasanya disebut bagi kurung. Yang pertama, bilangan 115 dibagi 5. Caranya adalah yang pertama kita tuliskan dulu angka ratusannya di sini. 115. Lalu kita buat kurung, tanda kurung seperti ini. Miring ke samping, kemudian di atasnya. Seperti ini. 115 dibagi 5. Nah, angka 5-nya kita taruh di sebelah kiri. Angka 115 setelah garis miring ya. Seperti ini ya. Lalu caranya adalah kita lihat dua angka pertama dulu. Ada angka 1 dan angka 1 atau angka 11. 11 dibagikan dengan 5. 11 dibagi 5 berapa hasilnya? Hasilnya 2. Maka hasilnya kita tuliskan di bagian paling atas di sebelah sini. Lalu yang di sini, angka di atas sini kita kalikan dengan angka di samping sebelah sini. Angka 5 tadi. 2 dikali 5. Hasilnya 10. 10 ini kita tulis sejajar dengan angka 11 atau sejajar dengan angka-angka pertama ya. Nah, kalau sudah kita kurangi seperti ini. 11 dikurangi 10 hasilnya 1. Kita tuliskan 1. Lalu angka 5-nya turun di sebelah sini. Jadi kita memperoleh angka 15. Angka 15 ini kemudian dibagikan lagi dengan angka 5. 15 dibagi 5 hasilnya berapa? 3. Maka angka 3-nya kita tuliskan di atas lagi seperti tadi di samping angka 2. Kemudian kalau sudah seperti ini dikalikan lagi. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kalau sudah seperti ini, kita kurangi lagi. Kurangi. Kemudian 15 dikurangi 15 hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Maka kita akan mendapat hasil dari pembagian 115 dibagi 5, hasilnya adalah 23 yang di atas ini. Mengerti? Coba kita coba satu contoh lagi ya. Ada soal 248 dibagi 8. Caranya seperti tadi. Pertama kita tuliskan angka ratusannya dulu. 248 dibagi 8. Seperti ini ya. 248 dibagi 8 memakai tanda kurung ya. Nah,
Kalau sudah, kita lihat dua angka pertama. Ada angka 24. Dua angka pertama dulu ya. 24 dibagi 8. Hasilnya 3. 3 kita tuliskan di bagian atas. Kemudian 3 yang di atas sini kita kalikan dengan 8. 3 dikali 8 hasilnya 24. Kemudian selanjutnya kita kurangi. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Maka kalau hasilnya 0 tidak usah kita tuliskan, langsung saja ke angka 8-nya. Angka 8 di sini turun ke bawah. Tuliskan angka 8 di sini. Nah, selanjutnya angka 8 yang ini kita bagikan lagi dengan angka 8 di sini. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kita tuliskan angka 1 di sini. Nah, kemudian turun ke bawah. Sekarang kita turun, berarti dikalikan. 1 dikali 8 hasilnya 8. Maka 8 ini dikurangi lagi. 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Maka cara melihat hasilnya adalah dengan melihat angka di atas kurung, yaitu yang ini. Berarti 248 dibagi 8 hasilnya 31. Begitu. Nah, cara ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal cerita di aktivitas 7. Kita lihat dulu nih, nomor 1. Mega membeli 144 buah markisa. Markisa tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik sama banyak. Berarti setiap kantong isinya sama ya jumlah markisanya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah markisa dalam tiap kantong plastik? Tadi kantong plastiknya ada berapa? Ada 4. Markisanya ada 144. Kita bagikan 144 buah markisa itu ke dalam 4 buah kantong plastik. Jadi masing-masing ada berapa buah markisa ya? Nomor 1. 144 buah markisa dibagikan ke dalam 4 kantong plastik, berarti dibagi 4 sama dengan titik. Nah, caranya adalah kita tuliskan angka 144 terlebih dahulu. Kemudian kita buat tanda kurungnya seperti ini, garis miring ke bawah, kemudian garis ke atas. Nah, angka 4-nya kita taruh di samping garis miring, sejajar dengan angka 144. Kemudian kita hitung. Kalau sudah seperti ini, kita bisa hitung ya. 100, kita lihat 2 angka yang paling depan terlebih dahulu. Angka berapa? Kita dapat angka berapa? 14. 14 dibagikan dengan angka 4. 14 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya. Lalu berapa ya angka pembagian yang paling dekat hasil angka pembagian 4 yang hasilnya paling dekat dengan angka 12? Lalu berapa ya angka pembagian 4 yang hasilnya paling dekat dengan 14? Adalah angka 3. Karena 3 kali 4 hasilnya 12, itu paling dekat dengan angka 14 ya. Berarti 14 dibagi 4 kita tuliskan saja 3. Naik ya, kalau naik tadi apa? Dibagi. Sekarang turun.
3 dikali 4. Kalau turun berarti dikali ya. 3 dikali 4. Hasilnya 12. Kita tuliskan di bawah angka 14. Lalu kita kurangi. 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Maka kita tuliskan di angka satuannya. Kemudian angka 4 ini yang di sini turun ke sini. Jadi kita memperoleh angka 24. Nah, sekarang naik ke atas, berarti kita pembagian lagi. 24 dibagi 4, hasilnya 6. Betul sekali. 6 dikali 4 sekarang, hasilnya 24. Kemudian kita kurangi lagi. 24 dikurangi 24, hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Maka kita lihat angka yang paling atas di atas kurung. Angka 36. Berarti hasil dari pembagian 144 dibagi 4 adalah 36. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Nomor 1 jawabannya 36 buah markisa. Nah, nomor 2 hingga nomor 5 silahkan Ananda kerjakan sendiri-sendiri. Kemudian kita buka di halaman 98, aktivitas 8. Ini masih tentang pembagian angka ratusan. Caranya dengan pembagian kurung ya. Silahkan dari nomor 1 sampai nomor 6 Ananda kerjakan masing-masing. Caranya seperti ini. Nanti cara yang seperti ininya dituliskan di bagian kolom penyelesaiannya ya. Nah, jadi tugas hari ini adalah aktivitas 7 halaman 97 nomor 2 sampai nomor 5. Dan aktivitas 8 halaman 98 nomor 1 sampai 6 dikumpulkan hari ini. Untuk yang dikumpulkan hari Sabtu nanti adalah aktivitas 5 halaman 96. Untuk tugas hari ini aktivitas 7 dan aktivitas 8-nya dikumpulkan via Edmodo ya. Nah, kalau untuk aktivitas 5 nanti bisa mengumpulkan via WhatsApp atau tergantung kebijakan wali kelas masing-masing. Nah, untuk itu demikian pembelajaran hari Rabu ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat dan kerjakan. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.